cukup. Kadang ini apa dibayarnya nanti habis kering baru dibayar, terus saya ngutang dulu. Yang harusnya saya bisa membayar 3.000 sama petani, ternyata saya cuma bisa 2.800, 200 rupiah. Itu juga saya nanggung risiko. Yang harus nurunkan beberapa sampai 8 kilo jauhnya dari sini ke Jalan Tersebut. Itu harus saya bawa dengan roda 2. Belum nanggung risiko kerusakannya. Itu yang saya rasakan, dan saya bekerja itu siang malam, nggak tahu hujan, demi anak-anak saya, Bu. Provinsi Lampung yang punya tanah subur adalah salah satu lumbung pangan nasional. Sayangnya, tidak ratanya pembangunan membuat warga dusun Sidorejo Baru hidup miskin. Menurut Badan Pusat Statistik Lampung Barat tahun 2021, tingkat kemiskinan mencapai kurang lebih 12%. Kali ini tim Indonesiaku menyambangi dusun Sidorejo Baru, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat. Perjalanan kami terhenti di sini, mobil kami tak lagi mampu melewatinya. Ini harus melalui aliran sungai yang mana sebelumnya pada tahun 2004 sempat dibangun jembatan namun roboh diakibatkan banjir. Hati-hati Bang. Tahun 2011, jembatan Sungai Waimaja ini hanyut diterjang banjir bandang. Ironinya, hingga saat ini belum tersentuh perbaikan kembali. Padahal, inilah yang menjadi akses keluar dan masuk warga dusun Sidorejo Baru untuk menjual hasil bumi mereka. Sulitnya warga menjual hasil pertanian mereka membuat perekonomian terhambat. Tadi dulu Pak, saya turun dulu. Jadi setelah melewati aliran sungai, kami juga harus melalui tanjakan yang cukup curam, dan juga saatnya sekarang melewati bebatuan. Jadi harus berhati-hati karena pelempangan aja Pak, kita hujan. 10 km jalan menuju dusun Sidorejo Baru berupa tanah merah membuat perjalanan sangat sulit. Kondisi normal kurang lebih 1 jam, namun saat hujan tiba, ojek motor harus menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam. Selain kami harus melewati titik-titik sungai, kami juga harus melewati tanjakan yang ekstrim. Pak. Tanjakan kurang lebih 45 derajat. Roda motor sering slip dan pengemudi sering jatuh karena licin. Baru 1,5 km perjalanan tapi rasanya udah pegal banget. Apalagi saya harus menahan supaya badan saya juga balance dan bisa ikut berjalan. Karena kalau saya tidak timbang juga, kemungkinan abang yang di bawah saya juga kesulitan.
Kondisi jalan rusak dan tanpa penerangan membuat warga sulit keluar masuk dusun pada malam hari. Selanjutnya kami harus melewati tanjakan yang ekstrim sekitar 45 derajat. Dan yang harusnya ini benar-benar lumpur alias tanah merah semua. Kalau hujan, saya juga tidak berani untuk menaiki tanjakan seperti ini. Dusun Sidorejo sudah berdiri sejak 24 tahun lalu. Namun hingga kini belum tersentuh aspal maupun cor. Padahal hampir setiap tahun pengajuan perbaikan jalan terus disuarakan. Namun hasilnya nihil. Jadi selain kami harus melalui jalanan yang penuh dengan lumpur, di sisi kiri saya ini adalah tebing yang curam, jadi harus berhati-hati karena salah sedikit saja bisa terjepit. Dan rasanya juga saya harus sering pegangan sama abangnya supaya tidak jatuh. Akses jalan yang rusak membuat warga hanya bisa pasrah dan terus berharap pemerintah turut memperhatikan nasib warganya yang hidup di pelosok. Jadi motor yang saya naiki sempat tersendat dikarenakan kanvas koplingnya ini angus ya Pak? Ya, angus. Jadi saya harus ganti motor dan ini juga bukan sekali terjadi, mereka seringkali motornya terkendala dan di saat seperti ini karena jauh kemana-mana mereka kesulitan sehingga harus saling bantu untuk menyelesaikan permasalahan dari motor agar motor ini bisa jalan kembali. Setelah menempuh perjalanan panjang 7 km, kami pun masih harus melanjutkan perjalanan menuju dusun. Inilah dusun Sidorejo Baru yang terletak di ujung timur Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Kabupaten Lampung Barat. Salah satu dusun di Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 jiwa. Berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, warga menggantungkan hidupnya dengan bertani dan berkebun. Kapulaga, lada, pala, dan coklat menjadi penghasilan utama mereka. Letak kebun coklat cukup jauh dan melewati jalan tanah merah. Menjadi satu-satunya akses para ibu buruh menuju kebun. Inilah kebun Pak Roni. Kebun seluas 1 hektar ini ditanami coklat yang berjenis MCC02. Selain punya biji yang lebih besar, buah ini tidak mudah busuk dan tahan hama. Usia panen tanaman coklat kurang lebih 2 tahun setelah ditanam. Memiliki masa produktif buah hingga 15 tahun dan bisa dipanen 2 kali dalam setahun. Jadi yang ada di kebun ini adalah coklat atau buah coklat kualitas super, namun di sini mereka biasa nyebutnya dengan buah coklat MC. Dan yang diambil adalah yang berwarna terang seperti ini. Ini artinya sudah matang, tetapi kalau yang seperti ini masih muda, jadi belum boleh dipetik. Saat panen raya, lahan 1 hektar bisa menghasilkan 1,5 ton coklat kering. Sayangnya, mahalnya harga pupuk dan obat-obatan membuat petani tak mampu membelinya. Akibatnya, tanaman coklat berkembang tidak maksimal dan hasilnya menurun hingga mencapai 500 kg saja. Tak hanya petani, minimnya pekerjaan membuat para buruh pun sering terlunta-lunta. Salah satunya Rosiana. Ibu 2 anak ini harus membanting tulang untuk menyokong keluarganya yang serba terbatas. Memang kalau seharian gitu dibayar berapa, Bu? 40.000. 40? Iya, Kalau setengah hari? 20.000. Terus kalau misalnya pembayarannya sendiri langsung di hari itu juga dikasih atau dalam kurun waktu Enggak. tertentu? Nanti kalau udah kita selesai, berapa hari gitu baru kita minta gaji ke intinya kebun gitu. Kalau belum selesai belum, Mbak, kita. Kira-kira dalam sebulan Ibu mendapatkan berapa, Bu? Kalau sebulan gitu kalau dihitung ya nyampe lah 500.000 gitu. Harapan saya ya ada bantuan dari pemerintah buat itulah
bangun jalan biar enak kita kalau ngeluarin ini penghasilan dari kebun gitu. Tak hanya Rosiana, nasib yang sama juga menimpa Soliah. Kondisi ekonomi yang sulit membuat ia harus terus berjuang demi keluarganya. Bu, kesulitannya Ibu bekerja sebagai buruh coklat tuh apa, Bu? Ya karena penghasilan di sini kan tahunan, Mbak. Kan namanya? Seharinya paling kerja cuman dapat 40.000. Itu buat hidupin anak sehari-hari gak cukup. Kadang ini dibayarnya nanti habis kering, ini coklat dulu baru dibayar, terus saya ngutang dulu sama itu yang punya warung. Terus kalau coklatnya udah kering baru dibayar, terus saya baru bayar hutang ke tukang warung itu. Berarti Ibu gali lubang tutup lubang dong kayak gitu. Ya pengennya kan punya penghasilan sendiri gitu loh, Bu, biar nggak kerja terus capek, kerja terus di tempat orang. Buah coklat kriteria panen harus segera dipetik agar mutu biji coklat tidak turun. Apabila panen ditunda, bisa membuat biji berkecambah saat masih di dalam buah. Akibatnya, kadar lemak pada biji coklat pun akan berkurang. Setelah terkumpul, coklat kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk kemudian diangkut dengan motor. Saya pun ingin mencoba merasakan bagaimana susahnya membawa motor dengan melewati jalan yang sulit. Jadi tanah di sini didominasi dengan tanah yang licin dan juga gembur alias tanah merah. Jadi harus berhati-hati, apalagi kalau musim hujan bisa saja tergelincir. Dan ini rasanya saya membawa karungan coklat ini lumayan pegel karena kaki saya harus terbuka lebih lebar untuk menopang karungan coklat atau buah coklat supaya tidak jatuh. Tak hanya memetik buahnya saja, para buruh masih harus membawa hasil petiknya sampai di rumah pemilik kebun dengan ongkos ojek Rp10.000 per karung. Setelah kurang lebih 15 menit, akhirnya kami sampai di rumah. Kemudian coklat dikupas untuk memisahkan kulit, daging, dan bijinya. Sebenarnya sulit sekali untuk membuka kulit dari buah coklat karena selain tebal, ini juga keras. Untuk menambah penghasilan, biasanya para buruh melanjutkan pekerjaannya dengan mengupas buah coklat. Bekerja paruh hari, upah yang didapat Rp20.000 bisa dibawa pulang. Setelah biji coklat terpisah, kemudian dilakukan penjemuran. Lamanya penjemuran 3 hingga 4 hari di bawah terik matahari. Namun, saat cuaca mendung bisa mencapai 7 hari. Nah, ini adalah biji coklat yang sudah kering. Salah satu tandanya, yakni kalau dipletekin seperti ini, dia langsung pecah seperti ini. Dan ini sudah bisa dikumpulkan untuk dikirim ke pengepul. Udah yuk, Bu, langsung masukin ke karung aja ya, Bu ya? Kurangnya pengetahuan mengolah biji coklat membuat petani terpaksa menjual langsung ke pengepul.
Pak, ini kok bisa turun banget sih Pak sampai Rp3.000 gitu? Itu kan Ya. banyak banget. Gini loh Mbak ya, masalahnya faktor jalan gitu kan. Kayak faktor jalan kan pas kita barang numpuk mau ngeluarin pas harga mahal nggak bisa. Jalannya lagi apa namanya licin gitu kan, lagi parah-parahnya gitu. Nanti pas kita pas kering kita keluarin harga pas turun gitu Mbak. Untuk menjagain kayak gitu ini Mbak. Oh, Dan jadi kita juga lagi nurunin gitu. harga coklat emang selalu berubah-berubah. Iya. Harga coklat di pengepul lokal dipatok Rp27.000 per kilo. Harga yang tidak stabil membuat petani coklat sering merugi. Padahal, coklat Indonesia menjadi salah satu komoditi yang dilirik pasar perdagangan internasional. Nyatanya, masih banyak petani coklat yang hidup dalam kemiskinan. Dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, tolong kami yang ada di Sidoarjo ini pikirkan tentang jalan utamanya pula.